Hadirin hadirat jamaah sholat tarawih Masjid Al-Hijrah Sydney, Australia yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Tema kita pada kesempatan kali ini tema yang sangat luar biasa. Panitia sengaja memilihnya untuk sebagai renungan dan pemacu untuk kita hidup di dunia ini, mengenal surga. Tidak ada yang tidak mengenal dan tidak ada yang tidak menginginkan surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya pun beliau adalah memohon surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan saking pentingnya surga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam banyak surat, dalam banyak ayat, ketika memberikan kabar gembira kepada mereka yang taat kepadanya, yang mematuhi seluruh aturan-aturannya. Allah mengungkapkan surga, Allah mengabarkan surga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. Berikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh dengan surga. Karena itu, mari kita lihat sejenak dan sekilas tentang seperti apa sebenarnya surga. Tentu ini berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara para penghuni surga itu. Ikhwatal iman, dalam Al-Quran banyak sekali Allah menggambarkan dan mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, khususnya surga, tidak ada apa-apanya. Dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, qalil. Dalam ayat yang lain Allah senantiasa mengingatkan misalnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian tetap melebihkan dunia sementara dan padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Karena itu, misalnya Allah dalam surah An-Nisa berfirman, qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairun liman ittaqa. Kesenangan dunia sedikit dan akhirat, kesenangan akhirat sangat-sangat luar biasa bagi orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah tidak membatasi kesenangan dunia untuk yang beriman saja. Karena siapa saja yang di dunia ini dia rajin untuk bekerja dan memang Allah sudah menentukan rizki masing-masing, sekalipun dia non-muslim, sekalipun dia tidak soleh, dia dapat meraih kehidupan dan kesenangan dunia. Tapi akhirat, Allah mensyaratkan akhirat hanya diberikan limanittaqo, bagi yang bertakwa. Surga hanya diberikan limanittaqo, bagi yang bertakwa. Karena itu, untuk sebagai gambaran betapa nikmatnya surga kelak pada hari kiamat, sangat amat luar biasa jika dibandingkan dengan dunia ini, mari kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Ini kalau kita melihat sabda Rasul, hadis-hadis yang diawali dengan sumpah, Rasul bersumpah, ini menunjukkan pentingnya, istimewanya kabar yang akan disampaikan Rasulullah. Demi Allah, kata Rasulullah,
mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu hadhihi. Kata Rasulullah, kenikmatan akhirat atau dunia, kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan akhirat tidak lebih seperti seseorang yang menjadikan jari telunjuknya ini fil yammi, dicelupkan ke lautan yang sangat luas. Jari telunjuk dicelupkan ke lautan yang sangat luas. Lalu kata Rasulullah, falyanzur bima tarji'. Lalu perhatikan apa yang diperoleh oleh jari telunjuk ini. Tidak ada apa-apanya. Tidak akan pernah mengurangi air lautan yang begitu banyaknya. Sebesar apapun jari telunjuk orang tersebut. Telunjuk orang Indonesia kecil-kecil. Kita ambil misalnya telunjuknya orang yang besar-besar. Dari Tonggok lagi. Dari Tonga. Tonggok. Dari Tonga. Teman-teman dari sahabat kita, saudara kita dari Tonga, badannya besar-besar, Masya Allah. Sebesar apapun telunjuknya, dicelupkan ke lautan yang begitu luas, lalu diangkat, tidak akan pernah mengubah dan merubah air laut. Itu gambaran kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan surga kelak. Tidak ada apa-apanya. Amat, sangat tidak ada apa-apanya. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ingin menggambarkan betapa luar biasanya surga kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannah." Tempat seukuran pecut di surga kelak. Gambarkan pecut yang panjang, pecut yang dipakai oleh orang-orang kampung ketika menarik kuda. Odong-odong. Suka bawa pecut. Gambarkan pecut itu diletakkan di surga. Tanah yang berada di pecut itu, kata Rasulullah, tempat seukuran pecut tersebut di surga kelak, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. La ilaha illallah. Pecut, apalagi kalau Allah membangunkan rumah untuk kita di surga. Terlebih membangunkan istana untuk kita di surga. Ya Allah, seukuran pecut saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Ingat, dunia seisinya, di dalamnya ada tinggi, ada gedung-gedung tinggi, ada istana-istana para menteri dan para raja, ada wanita-wanita cantik, ada lelaki-lelaki gagah ganteng, ada emas, ada berlian, ada segalanya. Kata Rasulullah, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hanya seukuran pecut atau camentik saja kelak di surga. Karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tergiur dengan dunia melupakan akhirat kelak. Karena sebagaimana saya ulang berkali-kali, kalau saja seandainya ukuran di akhirat nanti kita ambil yang paling kecil, satu harinya seukuran 1000 tahun di dunia, maka umur kita jika Allah berikan 63 tahun atau 70 tahun, maka itu artinya umur kita di akhirat tidak lebih dari 1,5 jam saja. Allah, 70 tahun 1,5 jam di akhirat. Jangan sampai lupa akhirat. Lalu kita lihat hadis yang lainnya. Wah, hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Anas bin Malik. Betapa gambaran kenikmatan ke surga yang tiada taranya. Rasul menggambarkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannati tala'at." Kalau seandainya seorang bidadari surga, awas, satu orang, enggak dua, enggak tiga. Kalau seandainya satu orang bidadari surga
nongol. Bapak Ibu ini nongol. Bukan turun, bukan menjelma, nongol. Saya mau keluar dari Masjid Al-Hijrah, badan saya nggak keluar, cuma muka saja, plong keluar, itu artinya nongol. Kata Rasulullah, kalau seandainya satu bidadari surga nongol ke dunia, Allah la adha'at ma bainahuma, maka dunia ini akan menjadi terang. Nongol satu bidadari, dunia terang. Dalam hadis yang lain, riwayat sahih, hadis sahih, la dhahaba dhaw'u syamsi wal khabar. Ketika bidadari nongol saja ke bumi, maka itu sinar matahari, maka itu sinar bulan akan padam dan hilang. Ya Allah, satu bidadari, apalagi kalau 70. Apalagi nanti insya Allah bidadari kita bukan hanya bidadari surga, tapi istri kita jadi bidadari, suami kita jadi bidadara. Yang jelas suami jangan jadi bidadari, serem nanti. Karena itu, bahkan dalam hadis yang lain, hadirin yang berbahagia, subhanallah, ketika Allah menggambarkan saking nikmat dan besarnya kenikmatan surga, makanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa yang dimaksud dengan kesuksesan hakiki, keberuntungan besar, keistimewaan luar biasa, itu bukan jabatan yang tinggi, bukan kekayaan yang melimpah, bukan yang lainnya, tapi jika seseorang itu terhindar dari neraka dan masuk ke surga. Itu kenikmatan yang betul-betul hakiki. Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 misalnya berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mencicipi kematian. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, kata Allah, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia sungguh telah benar-benar mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Subhanallah, surga. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, surga kenikmatan sangat tiada tara. Bahkan kita lihat bagaimana Allah menggambarkan luasnya surga. Luasnya surga. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera menuju ampunan Allah, juga menuju surganya. Yang luas surganya, awas Bapak Ibu bahagia, yang luas surganya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Langit. Tapi bukan langit-langit mulut orang Sunda. Langit, bentuk plural dari langit, bukan satu langit, langit. Yang jumlahnya hanya Allah yang paham. Kalaupun diambil hanya 7 lapis langit, ya salam, dunia aja yang seperti ini sudah luasnya demikian. Apalagi Allah menggambarkan luasnya surga, seluas langit dan bumi. Kalau diambil saja maksud langit-langit di sini adalah sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, bahwa langit ada 7 lapis, maka itu artinya surga seluas 7 lapis langit plus bumi. Ketika di Jenewa, ketika saya menyampaikan Ramadan seperti ini, lalu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan 7 lapis langit dari para jamaah? Saya bilang, aduh, saya bukan ahli astronomi. Tapi saya mengutip perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
Beliau mengatakan bahwa jarak dari satu langit ke satu lapis ke lapis yang lain, kalau tidak salah jumlah nominalnya, itu seukuran 50.000 tahun. Satu lapis ke lapis yang lainnya. Lalu ada orang Indonesia, si Akang, orang Bandung. Kebetulan beliau bekerja di PBB atau di perusahaan di Jenewa berkaitan dengan masalah astronomi, dan dia ahli dalam hal ini. Beliau pernah mengkaji dalam banyak buku tentang hal ini. Bahkan beliau menanyakan kepada para ahli astronomi tentang langit-langit lapis-lapis ini. Lalu apa kesimpulannya? Beliau mengatakan satu hal yang sangat-sangat tercengang. Apa kata dia? Bahwa dalam ilmu astronomi menurutnya dan menurut para ahli, bahwa apa yang kita saksikan saat ini dengan alat-alat super canggih di luar angkasa, mulai dari planet atau mulai dari ruangan-ruangan yang lain, menurut beliau itu baru langit yang pertama. Allah. Yang kita lihat, saya lihat ada di internet dulu, matahari kan paling besar. Ternyata ada planet yang lebih besar lagi, sehingga matahari seperti debu. Ada lagi. Itu menurut beliau baru langit tingkat pertama. Lalu saya tanyakan, kalau demikian yang tingkat keduanya seperti apa? Beliau mengatakan, wallahu a'lam. Ya salam. Surga bayangkan luasnya seperti apa. Luasnya langit-langit plus bumi. Kita saja di Australia, wah muter-muter berapa jam? Waduh, muntahlah, masuk angin lah. Surga. Karena itu jangan sampai tergiur dunia kemudian mengabaikan akhirat kelak. Bahkan kita lihat sekarang gambaran surga sebagaimana sabda Rasul tentang bata-batanya atau barangkali lantainya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi bi isnadin jayyidin. Sanad yang jayyid bisa kita amalkan. Baginda Rasulullah SAW bersabda ketika menggambarkan bagaimana lantai-lantai surga. Menurut beliau, sabda beliau, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin. Ubin-ubinnya ada yang terbuat dari emas. Ubin dari emas. Sebagian yang lain ubin-ubinnya terbuat dari perak. Ya Allah, surga seluas langit-langit demikian, ubin-ubinnya seluas itu terbuat dari emas. Allahu Akbar. Orang Indonesia sekarang sedang musim nyari emas ke beberapa pulau. Dia jual kekayaannya di rumahnya untuk menyewa orang mencari emas. Ketika mendapatkan emas sebesar ibu jari, girangnya minta ampun. Bahkan ketika dijual bisa memiliki itu dan ini. Surga jauh lebih dari itu. Ubin-ubinnya dari emas, dari perak. Ya Allah, makanya pantas dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Rasul ketika menggambarkan surga, kata Allah, aku menyiapkan surga untuk hamba-hambaku, mala ainun ro'at, belum pernah terpikir dengan mata, tidak akan pernah tergambar kenikmatan dengan mata, wala uzunun sami'at, tidak akan pernah terdengar dengan telinga, wala khotoro ala qalbi basar, tidak akan pernah terdetik dalam hati manusia. Saking luar biasanya. Lalu Rasul mengatakan juga wahusoba'uhal lu'lu'u wal yaqut. Kemudian kerikil-kerikilnya terbuat dari permata dan juga batu-batu yang istimewa, batu-batu berharga. Kayak misalnya berlian, kayak misalnya batu-batu yang lain. Ya Allah, kerikilnya. Subhanallah. Kemudian Rasul menggambarkan waturbatuha za'faron. Tanahnya wanginya seperti minyak wangi za'faron. Lalu kata Rasulullah, man yadkhulaha
yan'amu wa la yai'as. Siapa yang memasukinya dia akan merasakan penuh kenikmatan dan tidak akan pernah putus asa. Kemudian kata Rasulullah, wa yakhlud wa la yamut. Dia akan kekal dan tidak akan mati. Wa la yabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum. Bajunya tidak akan rusak dan dia akan selamanya terus sebagai seorang pemuda. Jadi para penghuni surga enggak akan ada yang kakek-kakek, nenek-nenek. Selamanya muda. Karena itu Rasul pernah bercanda dengan seorang nenek-nenek. Datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya akan masuk ke surga?" Kata Rasulullah, "Tidak." Nangis ini perempuan nenek-nenek. Wah, nangis merangung-rangung. "Saya gak akan masuk surga. Kata Rasulullah, "Panggil dia." Dipanggil, "Nenek, bukannya nenek gak akan masuk surga, tapi maksudnya karena di surga memang gak ada nenek-nenek. Yang meninggal sekarang 90 tahun, jika dia masuk ke surga akan kembali muda seusia 33 tahun. Kata hadis Rasulullah. Nanti kita bahas. Akan muda. Karena itu dia akan terus muda. Kalau kita di dunia, coba Bapak Ibu bahagia. Usia 40 tahun masih alhamdulillah tegar. 50 tahun sudah mulai. 60 tahun kelihatan kulit periput. Mau dioperasi apapun tetap aja kelihatan. Memang kulitnya kelihatan kembali lagi segar, tapi pendengaran udah berkurang. Si ibu tertawa nih. Dioperasi apapun, hidungnya lah dioperasi, alisnya lah dioperasi. Wah, banyak sekali sekarang operasi. Mungkin boleh jadi giginya dioperasi, bibirnya dioperasi, kemudian kulitnya dioperasi. Banyak hal yang lain yang gak akan membohongi. Pendengaran, mata, pikiran, ingatan, banyak. Di surga tidak akan pernah demikian. Allah, gambaran ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bahkan, bukan hanya itu, Rasulullah SAW menggambarkan betapa nikmatnya surga yang lainnya. Ketika Nabi Musa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin tahu seperti apa surga kelas paling ekonominya. Paling rendahnya seperti apa ya Allah surga, kenikmatan surga. Paling cemennya, paling kecilnya." Apa jawaban Allah? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah, "Huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati al-jannata." Seseorang yang didatangkan kepada Allah setelah seluruh penghuni surga dimasukkan ke dalam surga. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, "Udkhulil jannah." Masuklah wahai fulan ke surga. Fayaqul, lalu orang yang paling akhir ini berkata, "Ya Rabb, wa kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim." Ya Allah, bagaimana aku masuk ke sana? Orang-orang sudah mengambil posisi tempat masing-masing, mengambil kekayaan dan kenikmatan masing-masing di surga. Ini untuk orang yang paling rendah kedudukan surganya kelak di hari kiamat. Lalu kata Allah, "Atardo ayyakuna laka mithlu mulki malikid min mulukid dunya?" Apakah kamu ridho kalau aku berikan kekayaan seperti raja yang amat paling kaya waktu di dunia? Kekayaan raja yang paling kaya di dunia. Apakah ridho kalau aku berikan itu semua? Otomatis kata siapa? "Raditu ya Rabb." Oh, tentu ya Allah kami ridho. Aku ridho. Lalu kata Allah, "Lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Bagimu itu semua kekayaannya didabelkan sampai 5 kali lipat. Saya mau bertanya, siapa orang yang paling kaya sekarang? Bill Gates. Misalnya. Atau kita ambil yang ada dalam Al-Quran saja. Karena sulit mengecek kekayaannya beliau.
Kita lihat Allah ketika menggambarkan orang-orang paling kaya, kikir siapa Bapak Ibu ya? Qarun. Saking kayanya si Qarun, kekayaan nyampe ke Indonesia. Setiap mendapatkan harta di dalam tanah disebut harta apa? Harta karun. Karun bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Qarun. Qarun sampai Allah menggambarkan dalam surah Al-Qasas, saking kayanya Qarun, itu kunci gudang-gudang kekayaannya gak sanggup lagi dipikul oleh orang-orang yang tinggi besar. Yang memikulnya unta. Dan bukan satu. Sekian banyak unta. Harus jujur, manusia, jangankan dengan malaikat, dengan Allah, dengan hewan pun, tenaga kita belum ada apa-apanya. Unta. Kunci-kuncinya dibawa dengan sekian banyak unta. Ya wajar, dulu kan belum ada ATM. Dulu yang disebut dengan kekayaan itu adalah emas, budak-budak, kemudian juga hewan. Pernah Qarun sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan dari ayat Al-Qasas tersebut, pernah pamer kekayaan, dia membawa sekian budak, banyak sekali. Kemudian hewan-hewan luar biasa. Padahal dulu Qarun asalnya itu baru sebagian riwayat sepupunya Nabi Musa. Awalnya orang miskin. Miskin dan soleh. Itu awalnya. Lalu dia memohon kepada Nabi Musa untuk didoakan agar kaya. Biasa manusia ketika susah dekat dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa mendoakan, dan ketika dia sudah kaya dan kaya, lupa dengan Allah. Sampai Allah marah. Allah tenggelamkan Qarun. Sampai sekarang di Mesir ada di daerah provinsi namanya Fayyum, satu danau yang disebut dengan Buhairah Qarun, Danau Qarun. Menurut para sejarawan, menurut para ahli, di danau itulah Qarun ditenggelamkan. Danau ini luasnya panjangnya 30 km. Lebarnya diperkirakan 10 km. Dan di danau ini muncul ikan yang oleh orang-orang Fayyum dikenal dengan ikan Musa. Enak rasanya, mahal harganya. Qarun. Lalu Syekh Mahmud Silim Hasan, mohon maaf, Profesor Dr. Silim Hasan, beliau mempunyai kitab bernama Mausu'ah Misr Al-Qadimah, 25 jilid. Itu ensiklopedia yang berbicara tentang Mesir kuno. Seorang ahli, profesor ahli nomor 1 di Mesir tentang Mesir kuno, Muslim, dari Cairo University. Saya punya buku tersebut. Dalam salah satu juznya beliau mengatakan dan menyebutkan satu kisah. Itu kan kisah Qarun dalam perjanjian lama gak disebutkan. Coba Bapak Ibu lihat dari awal pasal sampai terakhir Nabi Musa meninggal dunia berbicara tentang perjanjian lama, tidak ada satupun kisah yang disebut kisah Qarun. Hanya dalam Al-Quran, hanya dalam Islam. Karena itu seorang peneliti dari Eropa yang beragama non-muslim datang penasaran ke danau tersebut, ingin mengecek apakah benar seperti itu. Ada kisah Qarun, di sini tenggelamkannya. Menurut beliau, dikisahkan dia kaji kemudian kedalaman tersebut dengan alat super canggih. Kesimpulannya menurut dia bahwa ribuan tahun yang lalu di tempat tersebut terjadi gempa yang amat sangat dahsyat. Karena itu kemudian dia meyakini bahwa kisah Qarun itu ada dan benar adanya. Sampai menurut Dr. Silim Hasan dalam buku tersebut, dengan izin Allah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya kekayaan Qarun ini sampai sekarang belum didapatkan. Itu kalau ke Mesir dulu, sejak masa kerajaan sebelum revolusi, kalau kita lihat sejarah, orang-orang dari Eropa berduyun-duyun nyari harta karun. Dan
Coba kalau Bapak Ibu kalau berangkat ke Prancis atau ke Inggris atau ke negara yang lainnya, itu peninggalan-peninggalan Mesir kuno ada di mereka. Gak mungkin mereka punya, pasti ngambil dari Mesir. Dan ironisnya orang Mesir baru ngeh bahwa mereka itu banyak harta karun di bawahnya setelah orang Eropa berduyun-duyun ke Mesir. Ada apa mereka ke sini ya? Baru setelah itu, bahkan dikisahkan menurut Dr. Rushdie Badrawi, itu di daerah Aswan ada penduduk miskin Mesir, dia mendapatkan harta karun baru setelah 10 tahun dia ngaku ke pemerintah, saya mendapatkan ini setelah dia jual-jual ke orang-orang Eropa. Orang Mesir kan gak ngerti, yang kampung-kampung dia dapat uang $100 lumayan, diambilkannya misalnya ada kayu, padahal itu ada nilai sejarahnya, bahkan boleh jadi itu adalah emas atau boleh jadi berlapiskan emas. Dijual $100 lumayan. Oh, lumayan. Padahal ini harganya berapa miliar ini. Korun. Lalu saya penasaran kenapa ini harta korun belum didapatkan. Karena sekali-sekali saya juga mau nyari ini. Dapat emas segelempang gini kan lumayan. 20% dulu keluarkan. Saya penasaran karena belum didapatkan. Ada yang menceritakan itu didapatkan harta korun ini. Lalu saya buka lembaran tafsir-tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Para ahli tafsir mengatakan itu kekayaan korun yang begitu banyaknya, luar biasanya. Allah tenggelamkan, Allah makan oleh itu bumi, dimakan oleh bumi. Sampai kata para ahli tafsir, sampai bumi lapis ke-7. Saya penasaran. Bertanyalah ke tukang minyak. Bukan minyak-nyak itu. Ahli perminyakan. Tentang yang suka tahu tentang masalah pertanahan. Beliau mengatakan, itu lapisan bumi yang ketiga saja katanya menurutnya, itu sudah api. Kemudian beberapa lapisan yang lainnya, itu sudah air. Kalau lapisan ketiga saja sudah api, apalagi lapisan ketujuh. Oh, pantas kalau demikian nggak didapatkan itu hartanya si korun. Allahu Akbar. Ini gambaran surga Allah berikan. Untuk yang paling rendah kedudukannya surga tersebut, kata Allah, seperti kekayaan orang paling kaya. Ambil saja korun. Dilipat gandakan 5 kali gak lipat. 5 kali lipat kekayaannya si korun. Lalu kata Allah juga, laka hadza wa asyratu amsalihi. Aku tambahkan 10 kali lipat lagi. Ya Allah. Aduh. Pusing. Ya Allah. Kekayaan korun luar biasa, ditambah 5 kali lipat, Allah lipat gandakan 10 kali lipat lagi. Kalau seandainya saya punya uang sebesar Masjid Al-Hijrah ini juga pusing. Apalagi seperti itu. Lalu kata Allah, belum beres, masih koma. Masih koma. Kata Allah, walaka mashtahat nafsuk, waladzat ainuk. Tambahannya bagi kamu apapun yang kalian inginkan lagi. Apapun yang mata kamu suka, ambil dah semuanya. Itu surga paling rendah kenikmatannya. Kalau begitu ya Allah, nggak apa-apa deh, surga paling rendah juga daripada neraka. Tapi targetnya jangan demikian, surga paling rendah aja targetnya, nanti jempung ke bawah neraka. Targetnya surga Firdaus paling tinggi, nyemplung ke bawah surga Naim. Kalau targetnya sana kemudian nyemplung ke neraka, bahaya. Surga, ya Allah, coba bayangkan, itu kenikmatan surga paling rendah, apalagi kenikmatan surga paling tinggi. La ilaha illallah. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami sebagai hamba-hambamu penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat sekarang sungai-sungai surga. Ya Allah. Loh, kenapa? Dalam Al-Quran kita gambarkan tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang luar biasa.
Kita ambil hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abi Hurairah. Kata Rasulullah, Sayhan, Jayhan, Furat, wan Nil, kullun min anharil jannah. Ada 4 sungai surga yang Allah berikan untuk penghuni bumi. Apa? Sayhan. Yang kedua, Jayhan. Yang ketiga, Furat, Efrat di Irak. Yang terakhir, Nil. Sungai Nil di Mesir. Meskipun Nil sebenarnya nggak di Mesir. Sudan ada Nil juga, Ethiopia ada Nil juga. Hanya identiknya begitu mendengar Nil itu adalah Mesir, karena di sanalah Nabi Musa kemudian dihanyutkan oleh ibunya. Bahkan akhir sungai Nil itu pun adanya di Mesir, di sebuah provinsi namanya Dimyat. Ini Mesir ini kaya dengan sejarah. Nanti suatu saat kalau ada waktu, ada kesempatan, kita bahas tentang apa yang ada di Mesir. Mudah-mudahan. Jadi kalau Bapak umroh dari Saudi misalnya, bisa mampir ke Mesir. Tapi jangan sekarang, masih ribut. Mudah-mudahan sudah damai, aman, nyaman. Saya berpikir siapa aja lah presidennya, saya mau cari ilmu. Mudah-mudahan Muslim, Alhamdulillah. Muslim yang baik, taat. Surga. Lalu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, beliau mengatakan, 4 sungai surga ini, Sayhan, Jayhan, Furat, dan Nil. Kalau ibu-ibu punya putri atau punya cucu perempuan, kasih nama dia Sayhan. Sungai surga. Yang kedua siapa? Jayhan atau Jihan. Boleh panggilannya. Sungai surga. Yang ketiga, Furat, Efrat. Sungai surga. Yang berikutnya, Nil. Paling pendek, Nil. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Sayhan, ini ada kalau nggak salah di daerah sekarang, daerah Rusia. Sayhan dan Jayhan ini, sungai ini. Sayhan ini kelak di surga akan menjadi sungai air. Sungai air. Loh kok bisa demikian? Bapak Ibu nanti lihat dalam surat Muhammad ayat 15. Allah menggambarkan sungai-sungai di surga. Kata Allah, firman Allah, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, wa anharun min asalim musaffa." Ada 4 sungai. Sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Nah, kok ada sungai arak? Iya, minuman keras ada di sana, tapi gak memabukkan. Oleh karena itu, seandainya Allah melarang kita meminum minuman keras, kenapa? Kalau kita tidak meminum minuman keras, insya Allah di surga Allah sediakan minuman keras. Tapi enggak mengeraskan, enggak juga membuat mabok dan teler. Apalagi hilang akal, apalagi gila, enggak. Minuman kerasnya nikmat. Luar biasa. Bahkan Allah menyiapkan untuk kita nanti minuman-minuman itu, minuman arak-arak ini, bukan per botol, bukan per drum, sungai langsung. Mabok-mabok dah. Ya Allah, para pemuda di Indonesia, para pemuda dimanapun juga, atau juga mungkin bapak-bapak, jauhi minuman keras. Jangan engkau teguk sekalipun hanya seteguk. Rasul mengatakan minuman keras itu adalah induknya dosa. Dikisahkan Harut dan Marut menurut sebuah riwayat. Para ulama mengatakan dhaif, tapi dikutip oleh para ahli tafsir dari At-Tabari sampai Ibnu Katsir, kita ambil. Ketika Harut dan Marut diturunkan di daerah Iran, ini 2 malaikat yang oleh Allah ingin dicoba. Kenapa? Karena Harut dan Marut mengatakan, kenapa engkau utus manusia sebagai pemimpin di muka bumi? Kenapa enggak kau ambil kami malaikat yang selalu bertasbih? Kata Allah, ayo sekarang pilih malaikat yang paling pilihan. Dipilihlah Harut dan Marut, kata Allah, saya akan turunkan ke bumi, saya akan berikan nafsu sebagaimana yang aku berikan kepada manusia. Ada syahwat, ada makan, ada minum, dan lain sebagainya. Saya hanya melarang 3 hal saja, wahai Harut dan Marut. 1,
jangan engkau minum minuman keras. 2, jangan membunuh. 3, jangan berzina. Singkat cerita, mulailah karena ada nafsu. Iran gitu loh. Perempuannya terkenal cantik. Wanita-wanita Persi, cantik minta ampun. Seperti ibu-ibu Sydney. Lalu, mulailah timbul hasrat. Dilihatnya dia berpikir kalau seandainya saya berzina, saya melakukan dosa bukan saya, tapi dia juga barangkali punya anak, punya ini. Enggak deh, madaratnya lebih besar. Lalu berpikir ingin membunuh orang yang mengesalkan, berpikir kalau saya membunuh, yang dibunuhnya punya ini. Lalu setelah berpikir, nampaknya yang paling ringan dosanya minuman keras. Karena saya minum sendiri, saya mabok sendiri, teler, jatuh sendiri, beres, yang lain gak rugi. Itu pikir pertama. Diambillah itu minuman keras, diminum. Lalu yang terjadi jauh dari perkiraan. Setelah dia mabuk, dia pun berzinah. Setelah itu dia pun membunuh. Akhirnya dia mengambil minuman keras, dia lakukan justru 3 kesalahan yang dilarang. Ini sebagian kisah yang diperdebatkan oleh para ahli tafsir tentang Harut dan Marut, minuman keras. Nanti di surga, minuman keras Allah siapkan dalam bentuk sungai yang luar biasa. Bayangkan, kalau luasnya surga, langit-langit dan bumi, sebesar apa sungai dan seluas apa sungainya. Nyebur kita berenang di kolam. Terserah. Bukan hanya itu, susu pun bukan per botol, bahasa ngaji. Madu pun bukan per botol, bukan per drum, sungai. Saihan, kelak di surga akan jadi sungainya untuk air. Jaihan, kelak akan menjadi sungainya, sungai madu. Maaf, sungai susu. Ini menurut Al-Khatib Al-Baghdadi. Nil akan menjadi sungainya, sungai madu. Adapun Efrat akan jadi sungainya, sungai minuman keras. Efrat, tapi nggak memabukkan nanti. Ya Allah, luar biasanya bagaimana Allah menggambarkan surga. Karena itu kita lihat sekarang bidadari, langsung aja ke bidadari dah. Ya Allah, pakaian sutra, piring-piring terbuat dari emas. Kita lihat bidadarinya saja sekarang. Allah menggambarkan bidadari dalam Al-Quran. Setelah saya lihat-lihat dalam ayat-ayatnya, khususnya dalam Al-Waqi'ah dan surat-surat yang lain yang berbicara tentang bidadari, Allah menggambarkan. Misalnya Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Lalu saya buka apa maksud kawaib dan atrob. Ini berkaitan dengan bidadari, sifat bidadari. Saya buka para tafsiran para ulama, para ahli tafsir. Al-Ka'ib, yang dimaksud kawaib tersebut, al-mar'atul jamilah, wanita yang super cantik. Gak sampai di sana. Saya sekali lagi mohon maaf ini. Mohon maaf saya sampaikan. Mohon maaf. Allati baroja sudayaha. Mohon maaf. Sebutkan jangan ini. Tapi ini ingin menggambarkan bidadari. Wanita cantik, mohon maaf, yang buah dadanya montok. Digambarkan oleh Allah kawaiba atroba. Lalu al-atrob al-mutaqaribani fisin. Usianya tidak jauh-jauh, berdekatan. Jadi nggak ada, cantiknya minta ampun, berapa usianya? 80 tahun, nggak ada. 33, 32. Allah menggambarkan nanti para penghuni surga usianya 33. Ini gambaran pertama, kawaib atrob. Lalu yang kedua, kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah 35 dan 37. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Lalu saya lihat abkar, maksud abkar, gadis. Para ulama mengatakan abkar ini, mohon maaf, si bidadari akan selamanya dan seterusnya dalam keadaan gadis.
Sekali lagi mohon maaf, seberapapun banyak dia digauli. Bahkan bukan hanya itu, sampai digambarkan kalau ahli tafsir, lam yunkihhunna qablahum ahadun, belum pernah dinikahi oleh satupun manusia. Bahkan dalam Ar-Rahman, jangankan dinikahi dan disetubuhi, disentuh pun belum pernah ini bidadari. Tidak disentuh oleh manusia, juga tidak disentuh oleh jin. Siapa yang akan menyentuhnya? Bapak-bapak al-hijrah. Amin. Allah, ibu-ibu protes dah. Gambaran berikutnya dalam Al-Waqiah 22 dan 23, bidadari ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Dalam hal yang lain, dalam ayat yang lain, ka'annahunnal lu'lu'ul maknun. Al-lu'lu' ada yaqut wal marjan, huwa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti permata, seperti berlian, seperti mutiara, Masya Allah, bidadari. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam ayatnya Al-Baqarah 25, walahum fiha azwajum mutahharuh, atau istri bidadari yang suci, kata para ahli tafsir. Mereka tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah pipis, apalagi buang air besar. Allah, bidadarinya gak pernah pipis, gak pernah meludah, gak pernah buang air besar, termasuk gak pernah kentut. Ada kisah, ini gak tahu benar tidaknya, lelucon nih bang. Teman bercerita, mudah-mudahan tidak benar, saya yakin tidak benar. Dia bilang, saya katanya sempat mau menikah, bertanya, saudara ingin perkenalan dengan calon istri. Cantik istrinya, tiba-tiba kentutnya bau, saya putuskan katanya dia. Nah, saya yakin bohong ini. Ini bidadari nanti, sebanyak apapun dia makan ubi gak kentut. Ya Allah, ubi celembu lah, apa, tidak akan kentut. Subhanallah, gak meludah, gak kentut, gak buang air kecil, buang air besar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ini sebagian kecil tentang surga. Bahkan saya ingin sampaikan khusus untuk ibu-ibu, bahwa nanti para bapak di surga minimal punya pasangan 2. Waduh. Bahkan kalau seandainya dia melakukan ibadah yang luar biasa seperti syahid, bisa lebih banyak. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahih, diterima dari Miqdam bin Ma'di Karb. Rasul bersabda, "Lisyahid indallahi 3 khisal." Orang yang syahid gugur di medan perang ada 3 kelebihan yang akan Allah berikan. 1, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Allah akan mengampuni dosa dari darah yang pertama kali keluar. Lalu yang kedua, wa yuzawwiju 72 zawjatan minal huril 'ain. Allah akan nikahkan dengan 72 bidadari. Allah. Awas. Jangan-jangan sebentar lagi ke Sidek, saya mau ke Syria nih. Biar 72. Yang ketiga, wa yushfa'u fi 70 min aqaribih. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Lalu kata ibu-ibu, bagaimana dengan saya? Ibu-ibu yang berbahagia, gak usah khawatir. Di surga nanti gak ada lagi iri sakit hati. Memang di dunia ibu-ibu suka madu, tapi gak mau kalau dimadu. Nanti di sana nggak ada iri hati, nggak ada dengki, nggak ada kesal, nggak ada. Semua wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Allah cabut hal-hal yang tidak baik dalam hati. Bahkan saya ingin sampaikan untuk ibu-ibu, jika ingin bersama dengan kaum bapak di surga nanti, dengan suami yang sekarang, jika seandainya suami kita meninggal, lalu ibu ingin bersama dengan suami sekarang di surga, maka ibu jangan nikah dengan suami yang lain, dengan laki-laki yang lain. Karena Rasulullah mengatakan seorang perempuan akan bersama di surga nanti kalau masuk surga bersama suaminya yang terakhir. Ayo,
Karena itulah istri-istri Rasulullah SAW kenapa tidak boleh menikah setelah Rasul meninggal? Biar nanti di surga gak bersama yang lain, tapi bersama dengan Rasulullah SAW. Surga luar biasa indah. Di akhir pembicaraan saya ingin mengingatkan sabda Rasul yang begitu indahnya surga. Rasul mengingatkan, huffatin nar bisyahawat. Neraka ini dikelilingi dengan syahwat. Keinginan syahwat besar. Wah, lihat ini, mau hal yang biasanya hal-hal yang maksiat keinginannya kuat. Tapi hal-hal yang taat jarang. Gak pernah terdengar orang, aduh, saya nyandu hari ini, pusing. Kenapa? Belum baca Quran, pusing. Gak ada. Kalau dia belum berbuat maksiat, pusing. Nah, ini banyak. Dan Rasul mengingatkan, wahuffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita ingin masuk surga, maka mari kita lakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang Allah larang. Jauhi apa yang diinginkan hawa nafsu. Kita lakukan hanya yang diperintahkan Allah. Jauhi seluruh yang dilarang Allah, sekecil apapun. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.